Kalian tuh punya impian pengen duduk satu meja makan malam bersama, dan ngobrol, hari ini kamu ada apa, gimana progresnya, cerita hari ini ada apa. Hai, selamat malam. Video kali ini kembali lagi ke percakapan telepon. Kali ini kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita, yaitu Bintang Ragumay. Bintang kali ini akan bercerita tentang masalah broken home. Lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, mengajarkanku menjadi dewasa sebelum waktunya. Aku, kamu, kita adalah orang-orang yang kuat dan hebat. Semangat ya. Beberapa anak beruntung karena dibesarkan dari keluarga yang utuh. Sisanya lebih beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk. Halo, selamat malam. Halo Mas, selamat malam. Gimana kabarnya nih? Sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Iya, tadi kan sebelumnya kita udah sedikit ngobrol ya. Ya, Di sini Bintang mau cerita ke teman-teman tentang topik yaitu broken home. Gimana, udah siap? boleh. Sebelumnya boleh nggak diceritain gimana sih awalnya? Ya, awalnya sih Mas, mungkin ya Bintang terlahir dari keluarga yang bisa dibilang ya cemara lah Mas, cemara gitu, happy. Dari kecil tuh keluarga bahagia gitu Mas, kayak apapun yang diinginkan tuh selama masih bisa dipenuhi gitu. Kalau ada waktu 1 minggu sekali tuh pasti jalan-jalan gitu, beli mainan sana sini. Masa kecil indah lah, keluarga cemara lah gitu. Tapi di satu momen tuh, karena kebetulan ayah ini dinas di luar gitu, jarang ketemu, dan kedua orang tua tuh harus jarang bertemu gitu. Dari kecil tuh udah biasa rasain jauh dari ayah lah gitu, jauh dari ayah, jauh dari orang tua juga gitu kan. Nah, hingga suatu momen, tepatnya tuh pas kelas 6 SD gitu. Kelas 6 SD tuh mulai terasa ada yang berbeda gitu loh Mas, kayak sosok ayah ini udah jarang pulang gitu. Kenapa kan? Tapi sebagai anak kelas 6 SD ya memaklumi lah, sebagai anak kecil memaklumi, namanya orang tua kan cari kesibukan. Tapi gimana detailnya tuh kurang tahu, gimana prosesnya. Tapi di suatu momen tuh ibu sempat bilang gini, ayah sama ibu udah nggak sama-sama lagi ya. Ya aku sebagai anak kelas 6 SD gitu, ya menerima aja Mas. Oh iya ya, oh itu ya, berarti Mas ini. Tapi hanya sekedar belum ngerasain gitu, belum tahu sih apa maknanya orang tua yang udah pisah tuh gitu. Cuma sekedar oh iya, ibu sama ayah nggak sama-sama lagi gitu aja. Tapi belum mengerti makna kata pisah tuh gimana gitu Mas. Mana pisah tuh gimana gitu. Jadi sejak SMP ya bukan sering juga sih, ada beberapa kali ketemu. Tapi kan namanya juga udah pisah rumah tangga tuh pasti susah untuk ketemu lama. Paling ketemu bentar terus pergi lagi gitu. Jadi kayak lebih mengerti sih Mas, lebih cepat pas momen yang banget tuh mulai ngeh tuh SMA sih, kayak saat orang lain perpisahan misalnya kan, terus pisahan SMA gitu kan Mas, orang tua datang semuanya gitu kan, teman-teman ini itu, saya datang cuma salah satu. Ya kadang iri sih Mas, kayak kadang lihat orang gitu kan, ada
orang tua lengkap warga Cemara gitu kan. Tapi ya nasibnya udah gitu sih, jadi lebih cepat dewasanya ya sih. Nah jadi Bintangnya anak keberapa? Keberapa Uh, saudara? Kebetulan saya anak kedua dari 2 bersaudara. Oh, anak kedua. Yang pertama cewek, Yang pertama kebetulan cowok. udah cowok juga. Nah, Jaraknya berapa tahun sama Bintang? jaraknya 4 tahun di atas saya. Oh, 4 tahun. Abangnya ini udah lumayan dewasa lah ya Iya mas. waktu kejadian itu. Mm. Nah, sempet nggak abang nih ngasih tahu ke Bintang gitu bahwasanya tuh pisah tuh sebenarnya udah nggak bisa sama-sama kita lagi gitu nah. Sempat ngasih tahu bahwa kita tuh nggak kayak Korea kita yang dulu loh, bahwa ibu sama ayah tuh udah bisa, jadi kamu harus kuat-kuatin hati gitu. Sempat, tapi ya pas saat momen itu umur belum terlalu mengerti mas Iya, paham. makna sebenarnya. Oh, jadi ayah tuh kerja di luar kota tuh jauh berarti dari rumah. Mungkin sekitar 2,5 jam perjalanan gitu mas. Oh, jadi waktu kerja itu emang jarang pulang gitu ya? Jarang, paling sebulan sekali, terus sebulan 2 kali. Itu pun cuma beberapa hari. Kalau untuk sekarang nih, apa sih permasalahan bisa jadi broken home itu? Mungkin kalau menurut Bintang pribadi ya mas, komunikasi sih mas. Komunikasi mungkin karena jarak yang jauh gitu kan. Ada beberapa miskomunikasi yang layaknya lebih baik dikomunikasikan secara langsung gitu. Nah, dulu kan Bintang masih kecil kayak ya udah nerima aja gitu kan. Ya, Terus setelah melewati fase udah mulai bertambahnya usia nih, Bintang itu emang bisa menerima langsung atau kayak berpikir bahwa kenapa sih dulu harus kayak gitu gitu? ya nggak bisa langsung mas. Waktu sih yang bikin nerima, kayak dulu sempat bertanya-tanya kan, kenapa sih keluargaku kayak gini gitu, kenapa sih aku nggak bernasib sama kayak orang lain gitu. Tapi sering jalannya waktu ya bisa nerima, tapi berat gitu mas, kayak ya, sempat pastilah mas, setiap anak broken home tuh ngusahain untuk orang tuanya bisa bersama-sama lagi, pasti aja, dan berbagai cara gitu ya. Tapi memang jalannya ya nggak mungkin lagi gitu, dan belajar untuk nerima kenyataan bahwa orang tua yang udah pisah tuh berat, dan waktu sih yang ngebuat kita belajar untuk nerima keadaan bahwa oh ini ya udah nasib kita ya gini. Oh, jadi pernah sempet bilang ke ibu atau ke ayah kayak ya udah balikan aja gitu? Pernah? Ya pernah mas, ya nyatu lagi dong gitu, demi anak loh gitu. Tapi namanya orang tua yang udah beda visi misi, pasti nggak bakal nemu kecocokan mas. Ibaratnya gelas yang pecah mau dilem kayak apapun gitu, tetap ada retaknya gitu. Duh, nanti kebawa suasana. Tadi kan sempat bilang ayah masih sering komunikasi atau sempat ketemu sama si Bintang ya. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang masih, tapi karena mungkin udah punya kehidupan yang lain, agak lebih susah ketemu Bintang yang udah mulai dewasa. Mungkin tambah ada jarak, makin dewasanya orang kan semakin jauh lah dari orang tua, apalagi yang sudah dari kecil jarang ketemu gitu mas. Tapi dari kedua orang tua Bintang itu nggak ada yang ini kan, maksudnya nggak usahlah ketemu sama ayah atau nggak usahlah ketemu sama ibu gitu kan, nggak ada sama sekali? Nggak ada sih mas, tetap ya kalau misalnya kita pengen ketemu, tapi tidak yang menanyakan nggak pengen ketemu gitu. Nggak, tapi kalau misalnya pengen ketemu ya udah ayo ketemu, main ke sini.
paling gitu. Kalau Bintan cuma bilang mau main ke situ lah, main gitu, tapi tidak yang menanyakan gitu, kamu nggak mau main ke sini. Enggak sih Mas. Karena ada saudara Mas, kejadiannya sama, itu malah emang masih bayi, masih umur berapa bulan gitu, dan kedua orang tuanya emang harus pisah. Itu aku nggak tahu sih, maksudnya tuh emang ada problem apa yang sampai buat ibunya tuh ngelarang buat ketemu sama ayahnya dia. Jadi waktu dia udah mulai SD kalau nggak salah, udah mulai berpikir kayak pengen lah, karena kan namanya anak kecil kalau main sama temen-temen ada lah pasti bisa dibilang bully kali ya. Iya. Dibilang kayak nggak punya ayah segala macam, itu kan jadi dia tuh berpikir bahwa menanyakan dong sosok ayah tuh di mana, dan aku pengen ketemu gitu nah, tapi selalu dilarang oleh ibunya. Itu nggak miris banget nggak sih gitu nah? Itu miris sih Mas. Iya. Lebih dendam mungkin, dendam antara bedanya visi misi orang tua gitu, sampai bisa mengakibatkan sang ibu tuh kenal juga sama anaknya gitu. Padahal kan ya sewajarnya anak kan ya pasti lah Mas, Iya. pengen ketemu orang tuanya, pasti itu Mas. Jadi waktu dia udah SMA, dia udah punya keberanian lah buat ngebantah lah sama ibunya, walaupun ngebantah itu kan sebenarnya hal baik bagi dia, karena Iya Mas. selalu dibilang kayak nggak usah deh ketemu sama ayah. Pernah itu suatu momen si ayahnya ini kan, namanya orang tua tuh pasti masih ngasih ini dong, ngasih uang untuk anaknya. Itu kan emang kayak wajib kan sebagai seorang ayah gitu kan, menafkahi seorang anak. Iya Mas, wajib itu hukumnya. Dan lucunya si ayah tuh ngasih uang gitu, tapi bayangkan sama ibunya tuh ya dibuang lah, dibakar lah, dibeliin pakaian dibakar lah. Bayangin nggak? Itu udah Bintang udah dendam yang menggebu-gebu sih Mas. Kayak menggebu-gebu dendam karena perbedaan visi yang awalnya tuh dia pengen anak juga sevisi dengan dia, memaksakan gitu. Makanya sampai waktu dia udah besar sempet Mas bilangin kayak mau gimana pun itu ayah kamu loh gitu. Iya, mau dia seburuk apapun, Iya. ya dia tetap orang tuamu. Iya, Karena nggak ada mantan orang tua, yang adanya mantan suami istri. bener. Oh, balik lagi ya, kalau ke Bintang udah sekitar berapa tahun ya? Dari kelas 6 SD? Dari kelas 6 SD sih, dari kelas 6 SD orang tua udah bisa. Jadi ya momen by momen tuh kayak gitu aja berjalan, kayak oh iya saling tahu aja gitu, udah bisa. Dan biasanya anak berkantam tuh apa ya, nggak menemukan rumah untuk pulang gitu Mas, istilahnya kayak, ya. Istilahnya tuh nggak menemukan rumah untuk pulang. Iya. Kayak ya kamu punya rumah, tapi kamu nggak nyaman gitu, biasanya gitu. Kamu nyari kesibukan lain, dan kamu nyari teman-teman yang bisa ngertiin kamu gitu. Biasanya anak bukan sama gitu. Tapi pernah nggak teman-teman yang bilang kayak lemah banget sih kamu, atau kan sering sedih tuh, atau sering dibilang kayak alay banget sih gitu aja? Nah, Aduh, pasti gimana cara ngomongnya? Kok jadi netes nih? pasti ada lah Mas momen-momen yang kayak sedih gitu. Apalagi misalnya kita lihat temen yang keluarganya itu sering komunikasi, sering nanyain kabar, saya sehari nggak nelpon ditanyain, ya pasti sedih lah Mas, kayak kok dia dihubungin gitu loh, dia ditanyain loh, dipastiin udah makan atau belum. Kalau Intan kan oh ya udah, dia nggak ditelepon ya nggak apa-apa, ditelepon ya diangkat.
kayak ya udah, sedihnya tuh sedih sih mas, sedih pasti sedih lah, sedih kayak kena pertanyaan yang mengganjal di benak Bintang tuh pasti kayak kenapa keluarga gue nggak bisa ya kayak keluarga dia ya? Pasti itu terus ya, ada momen-momen waktu ada momen, pasti ada momen-momennya tuh di mana nyes banget kayak ngena banget gitu. Bintang tuh dari kecil gitu mas, dari sejak momen itu terjadi tuh punya impian yang simpel sebenarnya. Mungkin bagi orang biasa yang dengarnya, yang sering ngelakuinnya sih simpel. Tapi bagi Bintang itu tuh istimewa banget. Kayak Bintang tuh punya impian pengen duduk satu meja makan malam bersama dan ngobrol, hari ini kamu ada apa, gimana progresnya, cerita hari ini ada apa. Mungkin bagi sebagian orang hal yang sering mereka lakuin tuh rutinitas gitu, tapi bagi Bintang momen itu yang istimewa dan kecil kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi udah Bintang lumayan kubur dalam-dalam impian sederhana itu, hanya ingin duduk satu meja makan gitu, ngobrol, kamu ada apa hari ini, ada cerita apa hari ini, gimana sekolahnya, gimana kuliahnya. Kayak bagi Bintang yang istimewa banget itu mas, istimewa banget momen-momen kayak gitu yang sejak pas SD itu Bintang nggak pernah lagi ngerasain momen-momen kayak gitu. Sama kayak ada tuh satu momen yang coba lah bayangin kita bisa sholat berjamaah. Nah iya mas, kayak ayolah sholat ambil wudhu sama-sama. Itu kan momen-momen yang mungkin bagi sebagian orang rutinitas, tapi bagi orang-orang kayak kita itu berharga banget dan susah untuk dilaksanakan lagi. Kenapa masih banyak anak-anak berpikir bahwa orang tua tuh nggak baik loh sama kita, orang tua ini, mereka nggak punya terima kasih kepada orang tua. Mereka selalu menyalahkan orang tua aku tuh nggak sayang sama kita segala macem. Padahal kalau kita tahu ya, orang tua tuh sebenarnya nggak mungkin nggak sayang sama kita gitu. Iya pasti, kayak orang tua tuh pasti sayang sama kita. Mungkin ada ini, mungkin ada beberapa orang-orang tuh mikir, orang tua aku nih kayak nakal sana sini, nanya sana sini. Tapi bagi orang-orang kayak kami, ditanyain kabar aja udah bahagia loh. Tanyain kabar gimana, itu tuh udah seneng banget ditanyain kabar. Ya belum pas ada momen kamu mungkin berpikir orang tuamu ngekang sana sini, tapi kalau momennya kamu nggak ditanyain lagi tuh nyes banget loh. Kayak ada seminggu nggak ada ditanyain, udah sedih sih mas kadang momen-momen kayak gitu. Dulu tuh punya cerita, jadi teman mas itu sama-sama broken home juga. Jadi kayak ya itu tadi sempat dibilang kayak kenapa sih lo alay banget, gue aja broken home loh, nggak gitu juga, gue juga udah nggak punya orang tua, banyak ngeluh lah kamu. Tapi menurut mas ya, dari stigma yang mas bilangin tadi tuh, mas bisa bayangin bahwa kalian anak-anak itu harus berjuang sendirian tanpa dukungan dan pelukan dari orang tua. Hidupnya tuh apa ya, seperti terambang bagai kapal di lautan, tak pernah diberi ruang untuk berbicara, selalu dibedakan dan diacuhkan. Mungkin dipandang negatif oleh orang lain gitu ya. Apa ya mas, pengen sharing gitu mas, kamu sayang lah gitu lah, keluarga saudara yang masih ada tuh, ibu ayah kamu, kayak pertanyaan yang sakit banget dengarnya mas. Mungkin lagi Bintang sakit banget dengarnya gitu, kamu pilih ikut ibu atau ikut ayah? Itu sakit banget mas dengarnya mas. Di umur yang masih kecil kamu disuguhi pertanyaan, kamu ikut ayah atau ikut ibu? Itu ya itu sakit banget dengan di umur yang
masih muda harus mendengar pertanyaan yang pilihannya itu berat gitu mas. Pilihannya itu berat. Pilihannya berat banget dikasih pertanyaan kayak gitu. Harus memilih ya. Iya, disuguhi pertanyaan kayak kamu milih ikut ayah atau ikut ibu. Itu ya sakit banget dengar pertanyaan kayak pertanyaan itu ngena banget pertanyaan itu menurut Bintang. Berarti sempat mikir kayak kenapa harus memilih kalau kita bisa hidup sama-sama gitu kan? Pasti mas, pasti berpikir kenapa harus memilih gitu. Kan sama-sama bisa, nggak bisa lagi gitu loh. Jadi kamu harus memilih. Tapi emang bener sih, hal yang paling menyakitkan dari selain patah hati mungkin kata perpisahan orang tua kali. Sampai apa ya mas, sampai Bintang tuh punya trust issue sendiri gitu mas. Kayak misalnya lagi kenal sama cewek, kita lagi PDKT sama cewek, Bintang malu kalau ditanya, aku nggak pernah nyeritain orang tua ya aku nggak tahu harus mulai cerita dari mana gitu. Jadi biasanya tuh aku alihkan terus dengan pertanyaan itu, karena ada trust issue tersendiri gimana. Kamu nggak pernah nyeritain orang tua ya aku nggak tahu harus bilang dari mana gitu nyeritain. Aku malu gitu nyeritain, sampai ada trust issue tersendiri gitu. Tapi harusnya ya nggak perlu malu sih, karena menurut Mas tuh berakan HAM itu bukan aib sih, bukan hal yang harusnya kita malu. Tapi nggak tahu harus mulai dari mana ceritanya gitu. Ya aku kalau dikasih pertanyaan kayak gitu pasti aku alin terus gitu. Aku alin ke obrolan yang lain. Kalau untuk komunikasi via telepon atau chat gitu masih sering kan? Lumayan sering. Tapi komunikasi secukupnya aja gitu loh. Ya komunikasi secukupnya. Ada apa istilahnya? Ada gap, ada jarak yang nggak sengaja kebangun gitu mas. Dengan momen itu ada jarak yang sengaja nggak kebangun dalam hal komunikasi gitu. Berarti mereka ayah sama ibu udah ini maaf ya, maksudnya udah nikah lagi, sudah punya kehidupan masing-masing lagi. Tapi Bintang tetap menganggap seperti layaknya orang tua kan, walaupun itu bukan kandung. Tetap gimana pun juga ya tetap orang tua, tetap ada orang tua lagi gitu, walaupun dengan kondisi yang berbeda dan dengan prioritas yang berbeda. Mau bagaimanapun walaupun itu bukan ayah kandung, tapi ya itu bisa menggantikan sosok ayah kandung kita. Mungkin waktu kita agak terbatas, ada nggak pesan dari Bintang? Pesan dari Bintang untuk teman-teman yang ngalamin hal yang sama, atau untuk teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Mungkin untuk yang teman-teman yang mungkin sama nasibnya, yang relate gitu, mungkin pesan Bintang tuh ya jangan feeling lonely aja sih.
mungkin kita sedih wajar, tapi jangan ngerasa hidup sendirian gitu. Carilah teman-teman yang mengerti kamu, yang bisa kamu ajak cerita apapun tentang masalah keluargamu gitu. Dan pasti carilah orang-orang yang bisa kamu anggap keluarga baru gitu, yang bisa ngayomi kamu. Carilah sosok orang yang bisa kamu anggap sebagai orang tua barunya gitu. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai obatnya gitu. Mungkin kalau untuk yang keluarganya masih ada, masih utuh, belum ada masalah apapun, banyakin ngobrol gitu. Karena saat komunikasi itu udah berjarak tuh sakit banget rasanya kalau komunikasi udah berjarak. Kalau pesan Mas buat Bintang, broken home itu bukan masalah dan aib. Bukan juga sesuatu yang lantas membuat kita tuh malu. Dan juga jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia telah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, baik itu dalam kebahagiaan ataupun luka. Ketika Bintang ini menyerah, ingatlah seberapa lama Bintang berjuang, seberapa lama Bintang bertahan dan melewati segalanya. Bener kata Bintang, kayak gelas yang pecah itu nggak bisa disatukan lagi seperti yang utuh, tapi mungkin kayak terlalu rusak untuk disatukan, terlalu hancur untuk diperbaiki. Namun Bintang mampu berdiri kembali dengan kaki sendiri. Dan satu lagi, mungkin keluarga Bintang memang nggak seutuh sama seperti kita, tapi keinginan mengejar cita-cita masih tetap teguh dong. Harus dong, man. Harus. Kalau prinsip Bintang, mungkin anak broken home yang lain juga sama gitu mas, kayak cukup keluargaku aja yang bisa, keluargaku selanjutnya tuh, keluargaku nanti akan ku buat nggak pernah merasa sendirian, nggak pernah merasakan ada namanya itu masalah-masalah keluarga. Aku akan membuat keluargaku tuh jadi keluarga cemara yang nggak bisa aku buat dulu. Dan semoga Bintang dan Abang Bintang nggak meneruskan itu, belajar dari kesalahan. Untuk Bintang dan semua teman-teman podcast Bunga Tidur, mungkin yang saat ini lagi hancur, kamu bisa tuangkan kesedihan itu di malam ini. Menangislah, karena menangis adalah cara yang paling sempurna berteman dengan rasa. Semua kesedihan itu sudahi malam ini. Kamu harus bangkit kembali di esok hari. Karena Bintang nggak perlu terlalu lama bersedih. Bintang adalah seorang yang hebat. Mungkin ini hanya sedikit ujian. Kamu hebat kok. Kamu kuat diterjang badai. Dan percayalah, mungkin semua akan indah pada waktunya. Amin. Oke, karena waktunya udah cukup lumayan lama, terima kasih diucapkan kepada Bintang karena udah mau berbagi cerita buat teman-teman pendengar setia podcast Bunga Tidur. Dan aku ngucapin minta maaf mungkin ganggu waktunya Bintang. Semangat buat Bintang, jangan pernah patah semangat. Terima kasih mas. Pokoknya intinya pesan mas itu tadi, untuk sekarang
kalau seandainya deket dengan orang, kalau mau cerita aja yang sebenarnya, nggak usah menjadikan broken home itu sebuah aib dan bintang malu untuk memulainya dari mana. Kalau seandainya ada yang nanya atau segala macam, ceritain aja, nggak apa-apa, karena itu bukan sebuah aib. Oke Bintang, makasih banyak. Jangan lupa istirahat malam ini. Aduh. Terima kasih juga Mas sudah mau dengerin cerita-cerita Bintang yang Banget. Kapan-kapan kalau seandainya pengen cerita lagi, cerita aja. Karena aku juga selalu ada buat Bintang dan teman-teman yang lain. Kalau mau cerita aja. Karena nggak semua orang itu punya teman cerita loh. bener Mas. Kadang dipendam sendiri. Ya, karena dipendam sendiri itu capek lama-lama. Orang-orang yang punya sahabat buat cerita, punya temen buat cerita, punya orang tua kita bisa cerita apapun itu, orang-orang itu perlu yang namanya bersyukur. Kan itu tadi, nggak semua orang itu punya teman buat cerita. Oke Bintang, pokoknya aku makasih banget Bintang udah mau cerita. Mas, sama-sama. Maaf ya ganggu waktunya dan selamat istirahat Bintang. Ya Mas. See you. See you Mas.